Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk kepentingan durasi, secara spesifik kita bicarakan hanya Keraton Mataram. Ade Armando kelihatannya perlu diajak ngopi ke Yogyakarta, sedikit bincang-bincang bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memproklamasikan diri atas kemerdekaannya, pada saat itu Kesultanan Yogyakarta adalah sebuah negara yang masih eksis, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 ada Sabdo Pandito Ratu Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengakui kemerdekaan rakyat Indonesia. Karena kesadaran kolektif sebagai bagian daripada bangsa yang bertanah air Nusantara, pada tanggal 5 September 1945, Keraton Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan maklumat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, para founding father dan para pemimpin-pemimpin bangsa ini memberikan apresiasi keistimewaan kepada Yogyakarta dengan menelurkan undang-undang tersendiri. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Mataram menjadi sebuah bukti perjalanan panjang atas peradaban kekuasaan yang dibangun oleh leluhur Nusantara ini. Dan keberadaan Mataram menjadi garis demarkasi, pemisah yang jelas antara orang-orang Eropa dan Jepang, serta antek-anteknya yang dibawa dari Yaman, memisahkan kejati dirian kita sebagai orang Nusantara yang berdaulat dan para penjajah. Ini sebuah fakta sejarah yang tidak bisa serta-merta kita membaca keadaan kita pada hari ini dengan menafikan, dengan menerjemahkan kekuasaan dan demokrasi di ruang yang hampa, bahkan cenderung ke barat-baratan, memaknai demokrasi hanya one man one vote. Lebih jauh lagi, undang-undang kita juga mengampu bahwa musyawarah mufakat itu juga bagian daripada demokrasi. Secara antropologi, kewaskitaan seseorang untuk mengambil sebuah sikap, dalam hal ini mendirikan kerajaan, itu juga atas serapan aspirasi dan kehidupan sosial kenegaraan sesuai dengan konteksnya. Dan kewaskitaan ini, kalau boleh dianalogikan pada kehidupan sekarang, adalah dengan survei sosial atau analisis sosial. Jadi tidak bisa serta-merta melihat Indonesia hanya dengan sebuah kacamata satu teori, bahkan yang di barat sendiri, one man one vote juga diformulasikan dengan tata dan kehidupan sesuai dengan konteksnya. Di Inggris masih ada kerajaan, di Amerika dengan sistem distrik, dan banyak sekali contoh bahwa demokrasi tidak bisa sesempit hanya sekedar pemahaman kita one man one vote. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk melihat Indonesia memang tidak semudah hanya dengan satu bacaan buku, lalu seolah-olah kita bisa menjadi seorang pengamat,
apalagi menjustifikasi tentang sistem dinasti, tentang sistem kerajaan yang seolah-olah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Agar kita tidak ada benturan-benturan, baik secara nalar yang terekam di dalam memori masyarakat, dan bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang lebih jauh dari itu. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.